Malam hari ini kita akan membahas tentang furudul wudu, rukun wudu atau fardu wudu. Rukun dengan fardu artinya sama. Rukun itu ya fardu, fardu itu ya rukun. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu apa artinya? Fardu itu artinya apa? Kalian sholat fardu nih 5 waktu, berarti sholat apa namanya? Wajib. Arti rukun, arti fardu adalah wajib. Apa? Arti rukun, arti fardu itu adalah wajib. Apa pengertian wajib? Kalaulah kita tinggalkan maka berdosa. Nah, malam hari ini kita akan membahas fardu wudu, rukun wudu. Artinya, kalaulah rukun wudu ini, fardu wudu ini kita tinggalkan, wudu kita tidak sah, gitu. Karena wajib untuk dilaksanakan, wajib untuk dikerjakan. Ada berapa sih rukun wudu, fardu wudu? Ada berapa? 10. Kebanyakan. Berapa? Hah? Wah, belum, kurang tepat. Ada lagi? 4, 5. Kayak main tebak-tebakan. 2. Nah, alhamdulillah. Rukun wudu ada 6. Itu nggak usah banyak-banyak. Itu yang menyebabkan wudu kita menjadi sah. Kalau kita laksanakan ke 6-6-nya. Kalau satu aja yang ditinggal, maka wudunya tidak sah. Ada yang tahu ke-6 rukun wudu itu apa saja? Bagus, niat. Kemudian membasuh muka, bagus. Membasuh kedua tangan, pintar. Membasuh kepala, bagus. 4, 5. Membasuh kedua kaki sampai siku. Yang ke-6, tertib, bagus. Ya, kalaulah kita wudu, sholat, mau mengerjakan yang wajib-wajib saja, yang rukun-rukun saja, itu sudah cukup bagi kita untuk mengerjakan sholat fardu. Cukuplah wudu kita itu dianggap sah. Kenapa? Karena sudah melaksanakan rukun-rukun wudu. Berarti kalaulah kita tidak kumur-kumur, tidak memasukkan air ke dalam hidung, tidak membasuh kedua telinga, sah nggak wudunya? Sah. Kenapa? Karena itu semua hukumnya sunnah. Misalkan kalian ngantri nih, ngantri airnya kecil lagi, antrian panjang. Kalau wudu semuanya dikerjakan, kumur juga, masukkan air ke dalam hidung juga, kuping juga, wah ini bakalan ngantri, bakalan lama. Udah, ambil yang wajib sah aja, paham? Nah, udah, langsung basuh muka, basuh tangan, menyapu rambut, mengusap sebagian rambut, kaki tertib, sah wudunya. Nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai kumur-kumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung dan membasuh kedua telinga. Kenapa? Karena itu hukumnya sunnah. Nah, malam hari ini yang pertama rukun wudu adalah yaitu an-niyatu. Kan tadi sudah dijelaskan ada berapa sih furudul wudu? Rukun wudu itu ada 6. Furuduhu sittatun. Rukun wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ada yang tahu apa itu artinya niat? Ya, malam hari ini kita akan membahas tentang niat. Dia mah niatnya jelek banget, gitu ya. Dia mah niatnya jahat, gitu ya. Dia mah niatnya begitu sama orang, gitu.
Ya. Apa itu niat? Ada yang tahu? Ini siapa namanya? Bunga ya? Bunga tahu niat? Hah? Ada yang tahu niat? Niat itu adalah amaliyah hati yang bisa menentukan sah atau tidaknya seseorang mengerjakan ibadah. Kalian misalkan sholat langsung Allahu Akbar tanpa memasang niat saja sholatnya. Enggak. Kalian malam nih lupa masang niat, tiba-tiba kesiangan sahurnya di bulan Ramadan karena malam tidak masang niat, sahur kesiangan saja puasa Ramadannya. Enggak. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Semua tergantung amal perbuatan itu dikaitkan dengan niat. Kalaulah tidak disertai dengan niat, jangan harap apa yang kita amal yang kita lakukan itu menjadi sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima. Gitu. Jadi niat ini menjadi dasar, menjadi pokok, menjadi landasan utama yang mesti harus kita laksanakan dalam hati. Amaliyah hati itu adalah apa? Niat. Tuh Pak Ustadz kalau misalkan lagi wudu, doa wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari gitu ya, diucapkan. Itu niat bukan? Niat bukan? Niat, tapi yang diucapkan. Inti niat itu di dalam hati. Gitu. Itu cuma sunnah. Bukan termasuk apa? Rukun. Niat intinya rukun niat itu ada di dalam hati. Walaupun mulut tidak mengucap, tapi hatinya cocok sesuai, maka sah sholatnya. Contoh, misalkan begini ya, Ipandar, Bang Ipa nih, Pak Ustadz contohin. Sholat. Niat sholat apa? Asar. Ya. Diucapin tuh, usolli fardol asri arba'a raka'atin dan seterusnya ya, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, ketika masang niat akunnya sholat maghrib. Ya, akunnya sholat maghrib. Ucapan yang dilontarkan oleh mulut dengan hati yang dipasangkan untuk niat itu berbeda. Sholatnya kebetulan sholat maghrib. Ya, sholatnya maghrib, tapi lapas niatnya sholat asar. Sholatnya sholat maghrib, lapas niatnya sholat asar. Ketika lapas niat diucapkan sholat asar, tapi memasang niat dalam hatinya itu sholat maghrib sesuai dengan sholatnya, sah apa tidak? Sah atau tidak sholatnya? Hah? Ayo, nggak usah takut. Hah? Enggak. Alasannya? Kan tadi mau saya bilang Bang Ipan nih, sholat maghrib diucapin. Sholat maghrib, tapi ucapannya apa? Sholat asar, usolli fardol asri gitu ya, dan seterusnya. Ketika masangnya dalam hati pada saat takbir, langsung niat sholat fardol maghrib akbar, tapi ucapannya sholat asar. Sah atau tidak? Jawabannya sah. Kenapa? Yang dikerjakan sholat maghrib. Rukun niat itu ada di dalam hati. Sedangkan tadi ucapan itu hanya sunnah. Maka sholatnya sah karena sesuai dengan apa yang sedang dilakukan. Paham ya? Gitu. Beda kalau sebaliknya. Beda sebaliknya. Bang Ipan sholat zuhur misalkan. Lafaz niat sholat yang diucapkan, sunnah niat yang diucapkan itu sholat zuhur misalkan, usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Pas takbir masangnya dalam hati, Allahu akbar, akunnya sholat asar. Kebetulan sholat apa?
Sholatnya sholat apa? Zuhur. Ucapannya sholat asar. Lihat balik. Ucapannya sholat zuhur. Hatinya sholat asar. Yang dikerjakan sholat zuhur. Siapa tidak? Hah? Tidak. Niatnya sholat. Niatnya sholat asar. Sholat yang dikerjakan zuhur. Enggak asar. Kalau satu lagi nih. Baik, ini kalau tadi kan yang pertama contohnya itu sah ya. Walaupun diucapnya bukan sholat maghrib, sholat asar, tapi yang niat dalam hatinya sholat maghrib sah, karena cocok sama sholatnya. Kalau ini enggak. Bang Ipan niat sholat zuhur. Sholatnya sholat zuhur. Niat yang diucapkan dengan lisan, dengan mulut, sholat zuhur. Tapi ketika memasang hati sholat asar. Usolli nih di mulut nih, misalkan Bang Ipan nih, sholli fardhu zuhri dan seterusnya. Ketika takbir masang niat dalam hati Allah, tapi masang dalam hatinya sholat asar. Sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena inti niat itu dalam hati. Yang dipasangnya sholat asar bukannya johor gitu. Walaupun yang diucapkan sholat apa? Zuhur. Maka sholatnya tidak sah karena tidak sesuai. Gitu. Pernah tuh Pak Ustaz ngalamin, pasti nanti suatu saat kalian ngalamin. Ngucapnya sholat apa? Sholat yang lain, tapi ketika masang niat, sholat yang dikerjakan lain. Nah itu kenapa makanya niat itu menjadi apa? Sumber dari sah atau tidaknya menjadi rukun segala setiap amal, tergantung niat. Nah niat itu intinya di dalam hati. Nih Pak Ustaz punya cerita nih. Niat juga bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka dan juga bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Gara-gara niat. Satu lagi. Orang bisa masuk neraka gara-gara niat. Orang bisa masuk surga gara-gara niat.